Skandal perkelahian di timnas Korea Selatan yang melibatkan Son Heung-min dan Lee Kang-in berdampak buruk bagi kedua pemain. Son Heung-min dan Lee Kang-in kini terancam dicoret dari skuad Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan yang lebih parah lagi bagi Lee Kang-in yang terancam pencoretan dari timnas Korea Selatan seumur hidup. Skandal perkelahian menghantam timnas Korea Selatan ketika berlaga pada Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di Qatar beberapa waktu lalu. Berdasarkan rilis resmi Federasi Sepak Bola Korea Selatan, dilaporkan Kapten tim Son Heung-min terlibat keributan dengan bintang Paris Saint-Germain Lee Kang-in dan beberapa pemain muda Korea Selatan sehari sebelum laga semifinal melawan Yordania. Son Heung-min disebut tidak senang dengan sikap para pemain muda yang terburu-buru menyelesaikan makan malam dan meninggalkan meja lebih cepat hanya demi bermain pingpong. Sebagai kapten tim dan pemain senior, Son Heung-min lalu menegur para pemain muda tersebut dan memperingati mereka yang terlalu berisik saat bermain pingpong. Namun perintah Son Heung-min malah tidak digubris para pemain muda tersebut. Alhasil, Son Heung-min kesal karena tak dihargai sebagai kapten tim sekaligus senior dan terjadilah keributan. Son Heung-min yang emosinya meluap mencengkeram kerah baju Lee Kang-in, yang membalas dengan mencoba memukul Son Heung-min sebelum mereka akhirnya dilerai. Akibat keributan itu, jari Son Heung-min terkilir dan bintang Tottenham Hotspur itu harus memakai perban saat tampil melawan Yordania di semifinal Piala Asia. Klimaksnya, Korea Selatan secara mengejutkan disingkirkan oleh kuda hitam Yordania di semifinal Piala Asia dengan skor 2-0. Banyak yang beranggapan kekalahan timnas Korea Selatan itu terjadi dikarenakan adanya konflik antar pemain di skuad timnas Korsel yang terjadi sebelum laga semifinal Piala Asia dilangsungkan. Beredar berita mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan berkaitan skandal perkelahian di timnas Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan mewacanakan akan mencoret Son Heung-min dan Lee Kang-in dari skuad Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini disampaikan langsung oleh Mr. Chong Mong-gyu, Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan dalam konferensi persnya. Berdasarkan peraturan yang ada, kami akan mengeluarkan penalti. Penalti tindakan indisipliner mungkin berupa pengecualian dari pertandingan nasional tim selama pemusatan latihan pada bulan Maret. Namun saya akan berdiskusi dengan pelatih baru sebelum mengambil keputusan, kata Mr. Chong Mong-gyu. Langkah ini tentu saja menjadi langkah yang tidak nyaman bagi Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Bagaimanapun juga, keduanya adalah pilar utama timnas Korea Selatan, dan kontribusinya sangatlah dibutuhkan di tim. Sebaliknya, jika federasi tidak memberikan hukuman, hal ini akan menjadi citra buruk. Pandangan sebagian pihak bahwa federasi mengistimewakan keduanya bisa saja muncul bab bola liar. Dalam kasus ini, sebenarnya Son Heung-min adalah korban. Berdasarkan fakta jarisan terkilir dikarenakan respon berlebihan Lee Kang-in. Namun di sisi lain, Son Heung-min lah yang memulai kejadian ini. Maka mungkin saja langkah federasi akan menghukum keduanya menjadi langkah yang adil. Kalaupun ada perbedaan, mungkin pada bobot hukumannya saja. Sebab sebagai kapten, Son Heung-min mempunyai kewenangan untuk menegur teman-temannya. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan menerima petisi agar menjatuhkan hukuman berupa larangan membela tim nasional seumur hidup kepada Lee Kang-in. Petisi itu muncul setelah Lee Kang-in terlibat keributan dengan kapten tim sekaligus seniornya di timnas Korea Selatan Son Heung-min pada Piala Asia 2023 lalu. Tak lama kemudian, Lee Kang-in meminta maaf atas insiden tersebut dan membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Akan tetapi, sikap tidak respek Lee Kang-in dan para pemain muda itu mendapat kecaman dari legenda timnas Korea Selatan, Lee Chun-soo. Menurutnya, kejadian itu seharusnya tidak terjadi karena Korea Selatan sangat menjunjung tinggi budaya senior-junior yang saling menghormati. Kritik pedas juga datang dari publik Korea Selatan. Para pendukung timnas Korea Selatan mengecam sikap Lee Kang-in yang dinilai tidak menghormati Son Heung-min sebagai kapten tim dan seniornya. Mereka lantas membuat petisi agar Federasi Sepak Bola Korea Selatan menjatuhkan hukuman berat berupa larangan membela tim nasional seumur hidup kepada Lee Kang-in. Secara umum publik Korea Selatan juga disebut amat menyayangkan sikap Lee Kang-in. Beberapa mantan pemain juga mengingatkan pesepak bola 22 tahun itu soal budaya senior-junior yang harus dijunjung tinggi di timnas Korea Selatan. Dengan timnas Korea Selatan membawa pulang kegagalan dari Piala Asia 2023, kekecewaan publik Korea pun tampaknya kian besar dan itu semua tertuju kepada Lee Kang-in.
Dampak insiden perkelahian itu pun kian meluas. Kini Lee Kang-in dihadapkan dengan kecaman dan stigma negatif yang merembet hingga ke merek-merek yang bermitra dengannya. Desakan agar Federasi Sepak Bola Korea Selatan mulai mempertimbangkan dengan serius kemungkinan untuk tidak lagi memanggil Lee Kang-in ke tim nasional pun kian masif, dikarenakan sikap Lee Kang-in yang dinilai tidak bagus. Selain desakan pencoretan Lee Kang-in dari skuad timnas Korea Selatan seumur hidup, publik Korea Selatan juga mendesak agar Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan memecat Jurgen Klinsmann sebagai pelatih timnas Korsel. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan pun mengambil keputusan memecat Jurgen Klinsmann dari kepelatihan timnas Korsel buntut kegagalan timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Jurgen Klinsmann yang baru dikontrak jadi pelatih timnas Korea Selatan per akhir Februari 2023, sebenarnya punya masa bakti sampai 2026. Apalah daya, dirinya harus angkat kaki dalam waktu yang singkat, dan pemecatannya pun dilakukan via telepon. Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, Chong Mong-gyu memberikan kata-kata pedas terkait pemecatan Klinsmann. Jurgen Klinsmann disebutnya tidak punya kepemimpinan yang mumpuni sebagai pelatih. Klinsmann gagal menunjukkan kemampuan kepelatihan dan kepemimpinan yang diharapkan dari seorang pelatih timnas, termasuk manajemen permainan dan etos kerja yang mengarah kepada daya saing timnas. Timnas lebih dari sekedar tim olahraga, ini adalah tim yang mewakili nama Korea. Lalu dari hasil diskusi dan opini tersebut, daya saing dan sikap pelatih Klinsmann tidak sesuai dengan sentimen dan ekspektasi publik, serta dinilai akan sulit untuk meningkat di masa depan, sehingga kami memutuskan untuk mengganti pelatih di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Chong Mong-gyu. Lantas dengan dipecatnya Jurgen Klinsmann, apakah hal yang sama akan diambil federasi dengan mencoret Son Heung-min dan Lee Kang-in dari timnas Korea Selatan?